Rasulullah bersabda, apakah setiap kamu ingin masuk surga? Ya Nabi, aku ingin ke surga mati. Naam ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah, kadang-kadang mau ke surga mati. Apalagi Nabi yang menawari. Ya wahai Rasulullah, beliau bersabda, kalau kita hendak ke surga, jar Nabi, pertama bahwa urusan dunia ini selama itu yang dibolehkan oleh Allah, yang dihalalkan itu ambil kalau dilarang oleh Allah, kalau dilarang. Dan kita niatkan untuk persiapan kita di masa akan datang, itu pun kalau dilarang. Cuma orang yang berlaku demikian tadi, orang yang dikatakan Nabi sebagai orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kedudukan orang yang malu kepada Allah itu lebih tinggi daripada kedudukan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang yang memakai pakaian yang hanya menutupi kemaluannya. Orang ini memakai laki-laki, ambil contoh laki-laki yang memakai pakaian cuma menutupi umbul-duburnya di dalam kamar sorangan, uang gak ada, lalu berpakaian enggak itu masalah handap. Nah, dari segi hukum Allah, hukum fikih ini kada dilarang sebab kemaluan ditutupinya di dalam kamar, orang lain kada ada yang melihat. Itu dari segi fikih itu dibolehkan. Tapi kalau orang ini punya rasa malu kepada Allah, dia kada mau melakukan itu. Walaupun di dalam kamar seorangan, tetap selawar katuk, selawar curug dia kita, selawar limpualin tuhut. Walaupun di kamar kada ada orangnya, kada mau pakaian simpak. Walaupun berpakai simpak itu di dalam kamar sorangan, menurut fikih itu halal. Tapi kalau kita punya malu kepada Allah, ada mau kita makan itu subhanallah Tuhan. Nah, jadi artinya bahwa rasa malu kepada Allah ini ditimbulkan daripada satu sifat yang namanya muraqabah. Itu di situ datangnya malu ini. Kalau kita memandang tentang azab Allah, kita memandang ancaman-ancaman Allah, itu timbul takut. Tapi kalau kita memandang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi gerak-gerik kita, Allah selalu melihat apa yang terjadi pada kita, Allah melihat keadaan kita dimanapun, nah di situ timbul haya minallah, malu daripada Allah Ta'ala. Jadi kedudukan malu itu lebih tinggi daripada kedudukan takut kepada Allah. Nah, orang yang mengumpulkan kekayaan lalu dia merasa dirinya masih lama hidup dalam dunia, itu dianggap Nabi sebagai orang yang tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Usamah bin Zaid, Usamah ini seorang laki-laki kecintaan Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Abahnya pun Zaid itu kesayangan daripada Rasulullah juga. Nah, Usamah bin Zaid ini membeli manukar dari Zaid bin Thabit, seorang budak perempuan, dengan 100 dinar sampai sebulan. Usamah bin Zaid nukar budak perempuan harga 100 dinar, cuma kalidit sebulan hanya punah. Lalu ujar Abu Sa'id tadi, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ta'jabuna min Usamah al-mushtari ila syahrin
inna Usama ala tawilul amal walladhi nafsi biyadih ma tarafat aynaya illa zanantu anna syukraya la yaltaqiyan hatta yakbidallah ruhi wa la rafa'tu tarfi fa zanantu anni wadi'uhu hatta uqbad wa la laqamtu luqmatan illa zanantu anni la usibuha hatta agussa biha minal maut. Thumma qala ya bani Adam in kuntum ta'qilun fa'uddu anfusakum minal mauta walladhi nafsi biyadihi innama tu'adun la'atin wa ma antum bimu'jizin. Artinya Rasulullah bersabda begitu mendengar kekasih beliau Usamah bin Zaid ini menukar budak berhutang sebulan, lalu ujar Nabi, apakah kamu tidak heran, tidak aneh dari Usamah yang membeli sampai 1 bulan? Di sini aneh juga, Usamah menukar budak wani berhutang sebulan. Sesungguhnya Usamah itu panjang angan-angannya. Usamah itu panjang angan-angannya. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya tidaklah berkedip kedua mataku, melainkan aku menyangka bahwa kedua tepi pelupuk mataku tidak bertemu sehingga Allah mencabut nyawaku. Dan tidaklah aku mengangkat pandanganku, maka aku menyangka bahwa aku meletakkannya sehingga nyawaku dicabut. Dan tidaklah aku menyuap suatu suapan, melainkan aku menyangka bahwa aku tidak menelannya sehingga aku termengkalan sangkal dengannya dalam kerumunan disebabkan kematian. Jadi Nabi ini satu contoh orang yang sama sekali tidak ada mempunyai angan-angan. Begitu sidin makan, itu pun sidin kadang menyangka, kadang memastikan bahwa makanan itu bisa sampai liwat tenggorokan, bisa sanggak di tengah jalan. Begitu sidin memandang sesuatu, beliau pun kadang memastikan bahwa mata sidin itu bisa berkedip kembali sehingga disambar oleh kematian. Nah, jadi Usamah bin Zaid yang mana beliau tadi berhutang menukar jariah 1 bulan, itu dikatakan Nabi sebagai seorang yang tulul amal, panjang angan-angannya. Wahai anak cucu Adam, beliau bersabda, wahai anak cucu Adam, kalau kamu berakal, maka anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang mati. Kalau kamu berakal, maka anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang mati. Nah, itu maksudnya kita di alam dunia ini hidup dengan sedemikian keadaannya, hendaknya kita mempersiapkan untuk hari kematian atau mempersiapkan akhirat itu sekada-kadanya seperti apa yang kita alami dalam dunia, kalau ada lebih daripada yang ada di dunia ini. Nah, itu bila kita demikian, kita sudah dianggap orang yang menganggap dirinya itu orang mati. Artinya bahwa kita ini sudah sempurna persiapan kita di akhirat itu, sehingga tinggal menuju pindahnya aja lagi. Nah, rumah kita di sana sudah ada, kita ulahkan. Nah, kendaraan kita di sana sudah ada, kita siapkan. Kebun taman di sana sudah ada, disiapkan. Makanan minuman sudah disiapkan di sana. Nah, walaupun kita diam di dalam dunia, tapi kita ini seolah-olah sudah orang mati ngarannya. Karena persiapan kita untuk mati itu sudah lengkap semuaan di situ. Nah, jangan kita hanya memikirkan kenyamanan hidup nang kada lawas nina. Jangan hanya memikirkan
kenyamanan, kenikmatan hidup nang kada lawas ini. Sedangkan hidup nang panjang kaina kita untung-untungan. Untung-untungan ini banyak untung-untungan urusan akhiratnya. Artinya pasrah. Padahal Allah menyuruh pasrah itu urusan dunia. Yang tawakal itu urusan dunia, bukan urusan akhirat. Karena urusan dunia ini Allah sudah menjamin bahwa kita kada akan habis rezeki kalau kita kada mati. Nah itu ayunya pasrah. Karena Tuhan sudah mengurusi itu. Nah urusan akhirat itu Allah kada menjamin kita ini ke surga, mati kada dijamin Tuhan. Nah hendaknya kada dijamin ini kita bersungguh-sungguh mempersiapkannya. Nah jadi maksudnya ujar Nabi, anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang mati. Artinya semua yang kita butuhkan di akhirat itu sudah kita siapkan mulai di dalam dunia ini. Orang yang diisi rumah di dunia ini megah, rumahnya mewah. Di akhiratnya ada yang ada diisi rumah. Di akhirat bubuk, di neraka lagi anaknya. Nah ini orang yang hanya memikirkan persiapan di alam dunia. Padahal mestinya kalau kita dalam dunia di rumah 2 tingkat, berisi rumah, akhirat itu 100 tingkat maka persiapannya. Karena di sana berdiam seumuran, kada berpindah lagi, kada bakal bermati lagi. Nah itu menganggap diri ngarannya sudah mati. Kendaraan kita di akhirat itu mesti ada. Jangan hanya dalam dunia berisi kendaraan, di akhirat kada ada, kena punya di situ. Nah ini yang kada dipikirkan oleh kebanyakan manusia. Yang dipikirkannya cuma hidup 50-60 tahun ini. Kalau kamu berakal, ujar Nabi, maka anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang mati. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti datang dan tidaklah kamu dapat menolaknya. Apa-apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi dan kita kadang akan bisa menolaknya dengan cara apapun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau keluar untuk menuangkan air lalu beliau mengusap dengan tanah. Maka saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya air itu dekat daripadamu. Maka beliau bersabda, ma yudrini la'alli la ablughu. Artinya aku tidak tahu, mungkin aku tidak sampai kepadanya. Nah ini Nabi kita hendak berwudu. Di sana tuh ada banyu. Paling jauh lah ada banyu di sana. Cuma Nabi kita bertayamum. Kan bertayamum di situ-situ juga tuh. Nah, kalau mencari banyu ada beberapa langkah di sana ada banyu. Ujar Ibnu Abbas, wahai Rasul tuh di sana ada banyu. Apabila bertayamum di sini, mungkin nanti barangkali aku pada sampai ke sana aku mati. Nah jadi ini menunjukkan bahwa Nabi itu sebenarnya kada punya angan-angan. Walaupun hitungan beberapa detik, Nabi itu kada punya angan-angan. Artinya aku tidak tahu, mungkin aku tidak sampai kepadanya. Nah sebahagian ulama ada yang mengatakan bahwa contohnya sembahyang witir. Nah sembahyang witir itu ada yang mengatakan yang afdal itu di akhir malam. Akhir malam itu artinya pukul 4, pukul 3 itu yang afdal sembahyang witir. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan witir itu afdalnya Mbak Isya langsung. Habis sembahyang Isya, sembahyang ba'diyah Isya, witir. Alasannya yang pertama tadi witir itu lebih baik dikerjakan di akhir malam karena itu ada hadis Nabi. Ij'alu akhir salatikum witra. Jadikanlah jar Nabi akhir sembahyang kamu itu witir. Nah, jadi akhir malam.
pukul 3, pukul setengah 4 bewitir, karena itu ada hadisnya. Ujar ulama yang mengatakan bahwa witir itu lebih baik habis isya sebelum guring. Alasannya kenapa? Karena kalau kita menunda witir sampai ke akhir malam, kita tulul amal panjang angan-angan ngarannya. Mursyakina mati jam 12, mursyakina mati jam 1, jam 11, kesampat lagi berwitir. Nah, jadi menurut ulama yang berpaham demikian, witir itu lebih baik disegerakan. Begitu isya, sunat isya ba'diyahnya witir. Karena mau ada umur misalnya sampai bangun tengah malam, sampai yang sunat yang lain nggak ada apa-apa itu. Tapi urusan witir jangan sampai menunda, karena itu bagian daripada tulul amal, merasa hidup lagi sampai ke subuh ngarannya. Maka jar Nabi, bila engkau di waktu pagi jangan merasa hidup sampai kamarian, bila kamarian jangan merasa hidup sampai pagi. Nah, makanya witir ini disegerakan. Karena kalau aku hendak witir kena para subuh, berarti aku merasa hidup sampai ke subuh. Nah, jadi sama-sama kuat aja dalilnya nih. Yang penting berwitirnya bila-bila kah. Cuma ada pegangan keduanya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 3 kayu, lalu beliau menancapkan sepotong di hadapannya, kayu yang lain ke sampingnya, adapun kayu yang ketiga maka beliau menjauhkannya. Lalu beliau bersabda, hal tadrun ma hadza, artinya apakah kamu tahu apakah ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, hadzal insan wa hadzal ajal wa dzakal amal yata'atahu ibnu adam wa yakhtalijuhul ajal dunal amal. Artinya ini adalah manusia, ya Nabi, dan ini adalah ajal, dan itu adalah angan-angan yang dikerjakan oleh anak Adam, dan ia dimasuki oleh ajal tanpa mencapai angan-angan. Jadi Nabi kita menggambarkan bahwa ini manusia, nah ini umur mereka hingga sini, ya Nabi, nah angan-angan mereka sampai di sini. Jadi artinya kalau sampai mencapai angan-angan sudah disambar oleh kematian. Nah itulah kebanyakan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalu bani Adam wa ila jambai wa ila jambi tis'un wa tis'una maniyah in akhta'atul manaya waqa'a fil haram." Artinya perumpamaan anak Adam dan di sampingnya ada 99 kematian. Jika kematian itu tidak mengenainya, maka ia jatuh pada tua bangka. Manusianya artinya, amunnya selamat dari kematian, ujung-ujungnya kena tua bangka. Ini inya umur 15 tahun, garing sihat. Umur 30 tahun, operasi sihat lagi. Umur 60 tahun garing pulang, bawa rumah sakit sigar pulang. Umur 80 tahun, akhirnya 90 tahun kada garing, cuma tuha bangka. Anak kau napa-napa juga tuha bangka itu. Nah jadi artinya Nabi manusia itu amunnya kada mati, ya ujung-ujungnya tuha bangka. Ibnu Mas'ud berkata, ini adalah seseorang dan ini adalah kematian. Di sekelilingnya ada jalan-jalan kepadanya, dan tua bangka itu di belakang kematian tersebut, dan angan-angan di belakang tua bangka. Maka ia berangan-angan, dan kematian-kematian ini adalah jalan kepadanya. Mana saja itu melewatinya, maka menangkapnya. Kalau kematian-kematian tidak mengenainya, maka ia dibunuh oleh tuha bangka itu. Sedangkan ia menunggu angan-angan.
Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggaris bagi kami garis segi 4, dan beliau menggariskan di tengahnya satu garis, dan beliau menggaris beberapa garis di samping garis tersebut, dan beliau menggaris satu garis di luar, dan beliau bersabda, atadruna hadza, tahukah kamu ini, ujar Nabi. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih maha tahu. Beliau bersabda, hadzal insan lil khattil ladzi fil wasat, wa hadzal ajal muhitun bih, wa hadhil aghraq lil hututil lati hawla, tanhashuhu in akhta'ahu hadza nahashahu hadza, wa zakal amal yakni al khattal kharijah. Artinya ini adalah manusia bagi garis yang di tengah, dan ini adalah ajal meliputi dengannya, dan ini a'rad bagi garis-garis yang di sekelilingnya dan yang menggigitnya. Jika garis ini tidak mengenainya, maka garis ini akan menggigitnya, dan itu adalah angan-angan. Garis yang di luar daripada segi 4 itu adalah angan-angan. Beliau maksudkan garis yang di luar gitu. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahramu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu husnan al-hirsu wal amal, wa bi riwayat wa tashiddu ma'ahu husnan al-hirsu 'alal amal wal hirsu 'alal umur. Artinya Rasulullah bersabda, anak Adam tua bangka, mata kaur, telinga kada mendengar lagi, gigi sudah habis, tangan kada tapi kau bergerak, batis kada kau bergerak lagi, sudah tua bangka. Dan kekal bersamanya 2 perkara, nang 2 ini kada mau Tuhan. 1 yaitu kerakusan dan angan-angan. Tamak dan angan-angan itu kada mau bertuhan, walaupun nang lainnya semakin tuhan di dalam tubuh manusia itu. Dan pada riwayat yang lain, dan mudah bersamanya 2 perkara, yaitu kerakusan kepada harta dan kerakusan kepada umur. Ada orang saling tuhaan, sudah 80-90 umur, saling sugihan, kikir. Memang itu manusia, keadaan itu. Nabi sudah mengatakan ketamaan itu kada mau Tuhan. Kan menurut akal kita, orang itu bila sudah Tuhan, sugi, mestinya dibayarkan harta, diwakapakan, diulakan masjid, diulakan, itu mestinya macam itu. Nah tapi jar Nabi, nah kikir, cinta kepada harta itu kada mau Tuhan. Lawan anum sama aja, masih semangatnya nang Tuhan itu tentang kepada harta. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naja awwalu hadhil ummah bil yakin waz zuhdi, wa yahliku akhiru hadhil ummah bil bukhli wal amal. Artinya permulaan umat ini selamat karena keyakinan dan zuhud mereka, dan akhir umat ini binasa karena kikir dan angan-angan. Angan-angan itu artinya merasa umur masih panjang lagi, itu angan-angan. Merasa kena hidup sampai minggu kaina, merasa masih hidup sampai bulan kaina, nah itu angan-angan. Dikatakan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam sedang duduk, Nabi Isa duduk dan seorang tua bekerja dengan sepuh mengubarkan tanah. Nabi Isa duduk di kejauhan sana, ada melihat orang tua mencangkul. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Allah, cabutlah angan-angan daripadanya. Jadi Nabi Musa, ya Allah, cabutlah angan-angan dari yang tua yang mencangkul itu. Doa Nabi Isa ini kabul. Begitu Nabi Isa berdoa tadi, lalu orang tua itu meletakkan sekuk dan berbaring. Maka ia berdiam sesaat. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Allah, kembalikanlah angan-angan kepadanya. Maka orang itu berdiri lalu mulai bekerja lagi. Didatangi oleh Nabi Isa
orang tua tadi. Maka Nabi Isa bertanya kepadanya tentang yang demikian itu. Maka orang tua itu menjawab, ketika saya bekerja mencangkul tadi, tiba-tiba diriku berkata kepadaku, sampai kapan kamu bekerja sedang kamu itu orang tua yang lanjut usia? Segan apa kamu lagi bercari? Kami sudah tua, nang dimakan ada aja, apalagi bercari. Nah, diriku berkata kayak itu. Maka saya lempar sekop itu dan saya berbaring hampir pegawai. Nah, kemudian diriku berkata kepadaku, tidak boleh tidak bagiku dari penghidupan selama kamu masih hidup. Timbul pulang geritik dalam hati ini, kalau kamu yang berumur 10 tahun lagi, kalau kalian berumur 15 tahun lagi, nah, maka saya berdiri kepada sekopku itu, berdiri pulang, mencangkul pulang, karena bisikan timbul kalau berumur 10 tahun lagi. Nah, jadi artinya bahwa urusan keduniaan ini sangat ditentukan dengan masalah amal angan-angan. Bila orang merasa masih panjang hidup, tentu makin cinta kepada dunia. Bila orang merasa umurnya ini kada panjang, maka ada begitu cinta terhadap dunia ini. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akullukum yuhibbu an yadkhulal jannah?" Qalu na'am ya Rasulullah. Qala qasiru minal amal wa thabbitu ajalakum baina absarikum wastahyu minallah haqqal haya. Artinya Rasulullah bersabda, apakah setiap kamu ingin masuk surga? Ya Nabi, aku ingin ke surga mati. Na'am ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah, kadang-kadang mau ke surga mati. Apalagi Nabi yang menawari. Ya wahai Rasulullah, beliau bersabda, kalau kita hendak ke surga, ya Nabi, pertama pindikanlah angan-anganmu, pindikanlah angan-anganmu itu, tetapkanlah ajalmu di hadapan penglihatanmu. Jadi setiap kali kita berada, hari ini hari Kamis, ini hari Kamis yang terakhir bagiku, kada tentu Kamis akan datang hidup. Nah, kita kena esok ada umur hari Jumat, anggap ini Jumat yang terakhir bagiku. Jumat yang akan datang kada tahu lagi. Hari Sabtu, nah di pagi Sabtu kita bisiki diri kita, ini Sabtu terakhir bagi kita. Sabtu akan datang belum tentu lagi. Nah, jadi tegakkan ajal itu di hadapan matamu artinya. Yang ketiga, dan malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya.